Oke guys, ini pertama kali gue pakai ring light ada efek kuningnya. Karena Biasa selalu terang. Iya, putih ngeplok gitu aja, sekarang ada kuningnya. Karena ini pertama kali kayaknya di channel gue yang deliver. Iya, jadi guys, gue Kemarin dikirimin. Ini kayak case file kasus pembunuhan. Ini adalah kasus pembunuhan yang bernama Siti Lestari. Korbannya ada tulisannya di sini, bisa dimunculin juga mungkin. Jadi ntar kami harus pecahin siapa pembunuhnya. Yes, jadi ini ada kopian gitu, isinya tuh file-file suspek-suspeknya, siapa yang diduga pembunuhnya, hasil otopsinya segala macam. Dan gue mau thank you banget untuk Unsolved Project. Gue taruh IG di sini dan di link juga. Karena gue udah coba mau beli ini lama banget dan gak pernah dapet karena selalu sold out. Cepet banget soalnya, kayak mereka ready, terus mau beli tuh udah dibeli sama yang lain. Ini gue gak di-endorse, tapi gue memang dikirimin ini sama mereka. So, yeah, thank you Unsolved Project. And yeah, let's start! Like dan subscribe kalau kalian suka sama video-video seperti ini. Dan ayo kita unboxing file kasus pembunuhan Mbak Siti Lestari. Oke, ini filenya. Di sini kita dapat ada kayak koran gitu. Seorang asisten rumah tangga ditemukan terbunuh. Tuh, kalian kalau mau baca kalian pause aja videonya. Oke. Terus kita ada apa lagi? Ada fotonya. Ini foto si Siti Lestari. Iya, foto yang terbunuh. Oke. Korban berarti ya. Terus kita dapet ini kayak semacam bukti gitu. Kita harus keluarin semuanya dulu deh. Kita harus kayak nunjukin kalau ini yang kita dapat, kita keluarin di meja gitu. Gila, kita udah kayak detektif banget gak sih? By the way guys, aku baru suka banget nonton film detektif kayak misteri-misteri gitu. Tau gak guys, ini sampai udah dari beberapa hari yang lalu. Aku udah gak sabar banget mau lihat ini semua, mau mecahin ini. Terus si Glenn tuh males. Oke guys, jadi ini ada di meja kami semua. Fotonya bisa dimunculin. So ya, kita akan mulai mengurai satu persatu ya. Pertama-tama kita harus baca beritanya dulu dong. Iya, coba dibacain ya. Pes aja yang baca. Seorang asisten rumah tangga ditemukan terbunuh. Seorang asisten rumah tangga yang berusia 21 tahun tewas pagi kemarin. Umur ini apa tanggal 17 ya? Umur 17? Bukan, berusia 21 tahun. Oh, berarti tanggal 17 mungkin. Di dalam rumah, tidak ada orang rumah saat itu. Saat itu sekitar jam 7 pagi, majikan dan pekerja lainnya tidak berada di tempat. Polisi telah mengidentifikasi korban adalah seorang asisten rumah tangga di rumah B Asterik U. Iya, Siti Lestari. Jasad korban ditemukan oleh kenalan majikannya, Pak Ramdana, saat berkunjung ke rumah tersebut. Dia ingin bertemu sang majikan untuk meminta bantuan. Saat tiba di rumahnya, dia merasakan sesuatu yang aneh terjadi pagi itu. Tidak ada yang mengunci pintu dan ketika dia berteriak, tidak ada yang menjawab. Ini tidak bisa, katanya. Kata si siapa? Ini tidak biasa. Oh ya, tidak biasa, sorry guys. Aku berusaha serius tapi nggak bisa. Kata Pak Ramdana ya. Menurut laporan, Bayu berangkat kerja sejak jam 7 pagi. Tukang kebunnya tiba jam 7 pagi dan segera keluar untuk membeli kopi di kedai biasanya. Istri Bayu berada di luar negeri dan rumahnya terletak di ujung gang. Kawasan ini cukup sepi, terutama saat malam dan dini hari. Setelah Pak Ramdana masuk ke rumah Bayu, dia melihat api yang di dekat tubuh Siti yang tergeletak di tanah. Kaki Siti terasa panas dan dia langsung berteriak minta tolong. Dia menelepon polisi dan mengetuk rumah tetangganya. Namun kasus tersebut masih belum terpecahkan hingga saat ini. Siti Lestari semoga dia beristirahat dengan tenang. Ini mati terbakar berarti. Oke, terus di sini ada kayak M-Banking, bukti transfer. Boleh dimunculin juga. Jadi ini dari Bank Riverville USA. Pada tanggal 14 bulan 7 1996 jam 9.41 malam ke Ilham Ramdan sebesar 10.000 US dollar. Terus ada notesnya, sedikit bantuan untuk. Oke. Ini juga kita dapet kayak foto gitu, foto cowok dan cewek di pondok. Terus ada atasnya ada tulisan Tudinda. By the way guys, Dinda itu salah satu suspeknya nih. Oh deh. Udah. Namanya Dinda Kartika. Suspeknya itu ada 3 cowok dan 2 cewek. Terus gimana cara mecahinnya? Oke, sabar. Kita coba baca peraturan permainannya dulu ya. Oke guys, kita juga dapat rules. Ini ada rules permainan. Oke, ini kayak halo gitu. Halo, hai teman detektif. Namaku C. Dan ku beritahu kamu sesuatu, di luar sana banyak sekali pekerjaan kotor. Dan sekarang kamu di sini akan membantuku untuk mengungkap semua ini. Kamu akan membantu saya menyelesaikan masalah ini.
Siti Lestari ditemukan tewas di dalam rumah majikannya, ditikam sebanyak kira-kira 13 kali di bagian perutnya, dan dia ditemukan oleh teman majikannya. Dia ditemukan hanya seorang diri di rumah. Terdapat api yang membakar kakinya dan sepotong kertas aneh ditemukan di area tersebut. Tidak akan menilai, tapi siapa pembunuh sebenarnya. Peringatan, semua karakter dan nama adalah fiksi. Jika ada kesamaan pada kasus di dunia nyata adalah sebuah kebetulan. Itu semacam halo-nya dari C. Nah, ini peraturan permainannya. Anda bisa bermain permainan ini sendiri atau dengan teman Anda, maksimal 4 orang. Jika Anda bermain sendiri, Anda dilarang untuk memberitahu teman Anda mengenai petunjuk dan bagaimana Anda pecahkan teka-teki ini. Jika Anda bermain bersama teman, semua petunjuk dan jawaban tidak boleh dibocorkan ke orang lain. Yang terpenting, Anda tidak boleh memberitahu jawaban akhir Anda kepada siapapun. Jadi kalau kami pecahkan, kami nggak boleh ngomong ya. Itu ntar gue coba kontak ke Unsolved projectnya. Jadi guys, jaga-jaga. Kayak kalau kalian nggak mau ke spoiler, video ini mengandung spoiler. Iya, ini ada Walaupun spoiler kami pasti. belum tahu kami bakal pecahin atau enggak, tapi ya jaga-jaga Ini ada aja. spoiler Kalau kalian ya. nggak mau ke spoiler, kan nggak usah nonton. Iya, kalau kalian nggak mau ke spoiler dan kalian mau beli sendiri, kalian boleh skip aja video ini, oke? So yeah, let's start. Ini kita lihat dulu hasil otopsinya ya, ini ya. Yang ntar dimunculin. Deskripsi jenazah. Korban terlihat seperti wanita pada umumnya berusia 21 tahun dalam keadaan sehat. Luka luar, memar pada kedua belah mata dan area perutnya yang hancur, kemungkinan ditusuk, kaki terbakar kena api. Luka dalam retak pada tulang tengkorak. Penyebab kematian, tusukan pada bagian perut, memar pada di bagian kepala, dan kaki yang terbakar. Korban meninggal beberapa saat setelah kejadian. Cara kematian, korban dibunuh dengan sekali pukulan pada kepala, menggunakan tangan atau benda tumpul, ditusuk beberapa kali menggunakan benda tajam, kaki yang terbakar secara sengaja. Ini tanggal 21 bulan 8. Oh, tadi ini bulan 7. Berarti hampir satu bulan lebih ya dari otopsi ini. Iya. Oke, berarti dia ada dipukul di kepala, ditusuk, dan dibakar kakinya. Terus ini apa nih? Sedikit ekstrim ya. Daftar inventaris berkas kasus. Oh, ini daftar semua yang ada. Semua yang di sini. Oh, iya. Iya, nih laporan koroner, artikel berita, Oh, iya. terus bukti transfer. Ini semua list yang ada di sini. Oke, ini ada dokumen barang tahanan, bukti atau dokumen barang tahanan. Nomor barang 01, jumlahnya 1, kertas catatan bahan karton tebal. Oh, ada logo ini. Nih, logo ini guys. Dia ada logo ini. Too close I'll be damaged, too far I'm unseen, too big I'll burn, too small I'm weak. Terlalu dekat aku akan rusak, terlalu jauh aku tidak kelihatan, terlalu besar aku akan terbakar, terlalu kecil aku akan lemah. Oke. Terlalu kecil aku lemah. Kita lihat dari suspeknya dulu. Pertama dari Dinda. Dia udah kasih tahu. Formulir pernyataan saksi. Saya mengkonfirmasi bahwa Dinda sedang bersama saya di luar negeri ketika insiden tersebut terjadi. Kami pergi bersama. Itu siapa yang bilang? Berarti kejadian. Audrey. Berarti kejadian si Siti ya namanya ya? Siti. Ya, Siti ini kebetulan si Dindanya lagi di luar negeri bersama Audrey. Ini Audrey memberikan kesaksian. Kami pergi bersama ke Shanghai untuk bersenang-senang. Saya sudah mengenal dia sejak 3 tahun lalu sebelum dia menikah. Saya sudah mengetahui kisah hidupnya semenjak saat itu. Semua cerita sedih maupun senang saya sudah mendengarnya. Sejauh yang saya tahu, dia dekat dengan tukang kebunnya dan semua pekerja di rumahnya. Dia sangat suka jalan-jalan, mungkin itu cara dia untuk menghilangkan kesedihannya. Dia sangat menginginkan seorang anak, namun Tuhan berkata lain. Itu saja yang saya tahu. Tunggu, si Dinda ini siapanya dia? Audrey itu siapa Audrey? Nggak tahu. Dinda ini siapanya juga, kita pun nggak tahu. Nggak ada ditulis ya. By the way, Dinda ini ada ini yang apa? Yang ada fotonya yang tadi aku bilang loh guys. Apa saya tulisannya? Gila, detail banget loh, sampai dia tangannya dominan mana, kanan atau kiri, kidal atau enggak gitu. Nggak tahu loh, tapi dia ini siapa? Oh, ini ada wawancaranya. Detektif nanya, apakah Anda bersedia menyebutkan nama Anda untuk direkam? Dinda Kartika menjawab, Dinda. Detektif nanya, nama lengkap Anda Dinda Kartika. Oh, ini kayak gue pasang di sini, kalian baca sendiri deh. Kalian bisa post videonya. By the way, Oh, ini dia itu, majikan. si Siti itu punya pacar, tapi tidak diketahui siapa pacar itu. Dan pacarnya itu sedikit tertutup. Ini kata si siapa nih? Andianto, salah Safira. Kata si Safira ini dia tinggal di sebelah rumah Bayu. Oke, kesimpulannya aku lebih suka nonton detektif dibanding membacakan ini semua. Ini dia tuh, si Dinda ini tuh majikannya dia, majikannya si Siti. Oke. Siti kan pembantu. Kayak kita harus catat ya. Ini siapa? Dinda. Catat ya guys, biar ingat ya. Dinda itu adalah majikan dari Siti Dan posisi pas kejadian Dinda ini lagi di luar. di Shanghai.
Pas kejadian ya. Iya, Dinda bilang menurut Dinda Safira yang membunuhnya. Oke, kita lanjut ke Safira. Oke, ini ada wawancara, kita munculin wawancaranya di... Kalian pause aja kalau kalian mau baca. Safira ini tetangga. Iya. Dia rumahnya dekat sama Bayu. Bayu itu siapa sih? Suaminya Dinda. Majikannya Siti juga. Oh, oke. Bayu, suami Dinda ya. Ini Fadi Juliandi. Dia mengkonfirmasi kalau si Safira ada di dalam rumah pada saat itu. Beb, di belakang tuh ada siapa-siapanya. Oh, Ngapain kita? kan ini si Safiranya. Ini yang punya Safira. Tapi di sini Fadil. Ini tuh data yang memberikan narasi. Ah, iya. Saya lebih cocok jadi detektif sepertinya. Enggak, iya maksud aku tuh ini. Nih, Safira tuh siapanya? Safira ini hubungan sama yang ini. Safira kan tetangganya si Bayu. Siti. Iya Siti, tapi di sini kalau yang di kasus ini dia tuh maksudnya itu tetangganya si Bayu. Ini bukan Bayu. Ya ini siapa? Ilham. Nah, ini tetangganya dia ini. Yang Emang gitu? Iya. Nih, si Safira ini asisten rumah tangga juga. Safira ini adalah asisten rumah tangga dari Fadi Juliandi. Fadi Juliandi tetangga lah, berarti kan majikannya dia. Majikan Safira. Oke, guys, ini adalah pembicaraan antara detektif dengan Syaiful. Kalau kalian mau baca tinggal di pause aja. Oh, ini dia tukang kebun. Tukang kebun di rumah Siti itu, di rumah Bayu. Oke. Terus siapa pembunuhnya? Ini yang mau kita pecahkan bersama-sama Vanessa Sevilla. Aku ngantuk. Mas tadi excited sekali. Aku pusing, aku tuh males baca. Aku pengen gak suka baca, ternyata tulisannya gila, kayak satu novel. Udah, Ves, tunggu di sana. Nanti kalau aku ada clue aku Enggak, aku Ves. mau di sini. Kamu bisa mecahin sendiri? Bisa. Oke, yuk kita langsung cari aja jawabannya. Enggak gitu sistemnya. Kalau aku bilang yang bunuh itu Safira, karena sama-sama ART. Dia apa? Jadi sesama ART itu Dia iri. pasti saling membunuh gitu kan? Bukan saya membunuh, dia iri. Mungkin kayak Dia iri karena apa? sama-sama ART. Jadi Ves memecahkan kasus pembunuhan dengan spekulasi. Enggak kan sekata si majikannya juga si Safira pembunuh. Jadi aku ikut dia. Oke, ada yang mati nih. Aku bilang menurut aku Vanessa yang bunuh, Ves nggak bunuh, tapi pasti Ves gitu karena Glenn bilang dia yang bunuh. Ini adalah Bayu Satria, majikan sekaligus suami, cowok. iya suami dari Dinda. Jadi ini munculin wawancara detektif dengan Bayu. Let's go. Kalian kalau mau baca di pause ya, gue juga lagi mau baca. Nih, waktu detektif nanya ke Bayu, apakah Anda kenal Safira? Asisten rumah tangga yang cantik itu. Tentu saja dia baik tetapi sangat misterius. Nah, berarti Safira yang bunuh. Bukan begitu juga. Bisa jadi dia hanya pendiam, Vanessa Sevilla. Ayo cari jawabannya. By the way guys, kami masih ada satu kasus lagi. Kalau misalnya kayak kalian suka, kami bakal ini lagi deh, bakal bikin video kayak gini lagi, tapi kasus yang berbeda. Itu lebih menarik kasusnya. Kayak ada barang bukti. Oke, menurut Bayu, dia tidak tahu siapa pembunuhnya. Dia tidak tahu. Yes. Saya tahu. Oke, Ilham. Wah, ini pasti salah Ilham ini, saya yakin ini. Oke, ini wawancara Ilham dengan detektif. Munculkan. Let's go. Kalian suka baca ya? Suka. Gila, aku kayak baca. Beb, aku mau tahu apa ini. Aku kayak baca satu line aja udah ngantuk banget. Tadi kata si Bayu apa si Safira cantik ya? Mukanya serem woy, lihat tuh. Kan bener-bener muka pembunuh. Guys, belum melihat pembunuh-pembunuh di real life mukanya culun-culun. Ih, serem gila, mukanya serius deh. Aku dibaca. Oke. Jadi, ini catatan yang sangat penting ya. Yang ini, yang kode ini. 3 kode ini. Itu apa? Ini tidak ada yang bisa memecahkannya, bahkan detektifnya belum memecahkannya sampai sekarang juga. Detektifnya. Siapa detektifnya? Kan kita jadi detektifnya. Iya, ini ada wawancara detektif lah di sini, kepolisian, pihak kepolisian. Si Tia bunuh diri, Glenn. Karena apa? Dia bunuh diri, dia mukul kepalanya sekali, terus dia nusuk perutnya 13 kali, terus dia bakar kakinya. Kayak banyak banget cara bunuh diri yang begitu simple dan lebih gampang. Gantung kayak, beset, diem di bathtub, kayak kenapa dia harus Biar apa tau nggak? Biar kita susah mecahinnya. Enggak, Beb. Enggak gitu, Beb. Oke, ini ada foto tuh Dinda. Dinda itu adalah Majikan. istri Bayu. dari Bayu.
kenapa ada orang mau memfoto dua orang lagi pacaran berarti kepada Dinda? Mungkin Siti selingkuhan Bayu. Iya, selingkuhan Bayu. Terus ada yang ngirim foto ke Dinda, Dinda dendam, Dinda membunuh Siti. Yes. Itu hanya sebuah teori, belum pasti itu jawabannya. Belum pasti, nggak mau. Udah, yuk kita cek. Dinda pembunuhnya. Masih ada yang bisa kita pecahkan di sini. Pertama, ini. Ilham. Ilham Randa. Nih, Ilham. Sedikit bantuan untukmu. Tadi apa wawancaranya? Ilham bilang dia bekerja di temannya Bayu, tetangga juga deh kayaknya. Oh, berarti si Siti selingkuhannya Bayu, terus Siti kasih uang ke Ilham, Ilham temannya Bayu, terus Bayu nggak suka, Bayu bunuh Siti. What? Ini kode ini apa ini? Dia ada kayak 6 kotak dengan silang. Nggak ada ngaruh deh. Cluenya di sana, Glenn. Beb, ini ada kodenya loh. Fast, ada yang pakai pensil, ada yang pakai pena. Apa pakai pensil, pakai pena? Kelihatan nggak? Ada yang tipis, Iya. ada yang tebel. Itu bukannya karena tinta printannya ya? No, kayaknya ini ada maksudnya deh. Ini ada maksudnya deh dari kode ini. I'll burn too small, I'm weak. Beb, ada yang ini tipis, yang atas nih, yang bagian pertama tipis semua. Ini ada garis 1, ini garis 1. Bentar ya, kasih Udah tahu si Dinda. Itu masih spekulasi tapi Beb, Dan belum menyerah. kita tidak mendapatkan bukti, itu hanya sebuah spekulasi. Hanya berdasarkan foto ini, ada tulisan tuh Dinda gitu. Aku tahu fake Dinda. Karena yang lain nggak ada nuduh siapa-siapa, cuma Dinda nuduh si Safira. Cuma Dinda yang menyebutkan. Dia menyebutkan siapa pembunuhnya, yang lain nggak berani asal nuduh. Tuh Berguna kan aku? itu lumayan berguna, tapi tetap Lumayan tetap. tapi sangat berguna. tapi bukan itu Nggak tolak kepikiran ukur. nggak? Ya enggak, tapi itu bukan tolak ukur langsung dia pembunuh. Enggak, maksudnya kan banyak. Maksudnya nih, kayak apa sih, tiap orang punya apa ya gitu yang bersangkut paut, dan si Dinda ini kayak bener-bener connecting banget dan banyak. Yang pertama ini, yang kedua cuma Dinda yang nyebutin si Safira pembunuhnya. Dua itu. Si Bayu ada ngomong apa nggak? Si Suami Dinda. Bayu tadi hanya ngomong. Oh, aku tahu, bukan Dinda yang bunuh, tapi Dinda suruh orang bunuh karena dia posisi lagi di Shanghai. Ya, itu aku juga kepikiran. Dah, siapa? Si Safira. Kalau menurut aku Ilham. Kenapa Ilham? Karena Ilham yang pertama kali nemuin. Oh, Ilham itu yang nemuin. Iya. Terus ini apa? Bantuan untuk Ilham. Oh, ini dari Dinda. Dinda suruh Ilham jadi kasih upah bunuh. Bisa jadi. Nih, yang apa bukti transfer ini? Jadi, kan ada tulisan tuh sedikit Oke. untuk Ilham. Ini pasti si Dinda suruh Ilham. Coba kita susun dulu ya. Siti ada foto gini yang dikirim ke Dinda. Mungkin Siti selingkuh dengan Bayu. Bayu adalah suami dari Dinda. Dinda dan Bayu Siti ini adalah majikannya Siti ini adalah asisten rumah tangga Bayu dan Dinda, dan kemungkinan Siti memiliki affair dengan Bayu. Ada yang fotoin kirim ke Dinda, oke? Dinda nggak seneng sama Nah, Siti. si Siti meninggal, maksudnya ditemukan pertama kali oleh Ilham yang langsung berteriak memanggil Safira segala macam gitu-gitu. Terus ada bukti transfer ke Ilham Ramdan sebesar 10.000 US dollar. Dan ada keterangan sedikit bantuan untukmu. Tapi kita nggak tahu dari siapa. Yes, kita nggak tahu dari siapa. Mungkin Dinda dendam dengan Siti yang berselingkuh dengan Bayu, suami dari Dinda. Dinda membayar Ilham untuk membunuh Siti. Dan si Dinda sebelum merencanakan ini semua dia kabur dulu Dia ke Shanghai dan itu masuk akal, dia sering berangkat. Semua wawancara mengetahui kalau Dinda sering berangkat ke luar negeri. Oh iya, makanya karena dia sering berangkat jadi si Bayu selingkuh sama Siti. Iya, karena jarang di rumah, butuh kehangatan, pengen gitu. Gan, ini video serius. Oh iya, ini serius. Oh, terus tadi ada bukti apa? Bukti panggilan masuk mana? Itu dari siapa? Panggilan masuk di HP-nya si Bayu ya. Tanggal 8 bulan 5. Kejadiannya tanggal? Kayaknya ini bulan tanggal tahun deh, Beb. Iya. Bulan 8 tanggal 5. Ini juga kayak bulan tanggal tahun deh. Enggak lah, 21 bulan 8. Oke. Sama-sama bulan 8. Enggak lah, bisa jadi ini bulan Mei. Kenapa tanggal 8 semua? Oh iya, berarti bulan 8. Ya, sama-sama pas kejadiannya Beb, bulan 8. Panggilan diterima dari ini nomor siapa? Oh, ada nomor HP yang tahu, ada yang enggak. Nih, nomor telepon rumah. Lihat lah, cocokin. Oke.
Tidak ada. Oke. Tidak ada yang cocok. Enggak si ini siapa sih namanya? Saiful tidak ada nomornya. Saiful tuh siapa sih, tukang kebun? Tukang kebun. Safira. Enggak cocok. Dia depannya 62. Enggak cocok juga. Apa ya? By the way, ini di sini ada barcode guys. Jadi katanya kalau misalnya kita nggak nemuin jawabannya, kayak kita udah nyerah, ada scan barcode. Ada barcode yang kayak kita kalau misalnya masuk ke barcode ini ada clue-clue tambah. Mau lihat nggak clue-nya? Ada darah. Serius? Mau lihat? Boleh. Enggak, udah nyerah. Kalau clue itu aku langsung tahu ya. Nggak tahu, nggak ngerti aku. Kan tulisannya if stuck ke barcode, terus pas aku buka ada darah. Mau nggak? Ya coba ya. Itu mah aku udah tahu. Ada bagian tebel, bagian nggak tebel. Enggak. Cara kita lihatnya itu pakai api. Enggak, tapi aku udah tahu dan aku tahu bentuknya juga. Nih, coba kita bakar. Oke guys, jadi kami kayak dikirimin video gitu. Di bagian kode ini, Nanti kan mau dimunculin. di bagian yang ini guys, kalau dibakar dia bakal ada garis yang hilang dan ada garis yang stay. Gitu yang mau kami coba. Dinda itu udah. Ntar ada muncul tulisan Dinda. Hah? Enggak, Beb. Ini garis-garis, Beb. DINDA. Oke, ini kan ada garisnya nih. Wow, keren kok bisa gitu ya? Belum, Beb. Itu masih ada yang bisa kebakar. Dan kita sekarang sampai di sini. Aku udah lihat tadi ini, cuma aku nggak tahu kalau harus dibakar baru hilang. Tapi aku udah lihat ini ada garis ini. Karena aku bilang ada yang tebel, ada yang tipis kan. Kok bisa gitu? Dia tulis pakai apa sih? Pensil kayaknya. Pensil dibakar bisa ya? Mungkin ada kosong, garis miring, kosong, garis miring. Dan what? Nggak ada clue lain ya? Oh ya, jadi kalau kita mau answer key-nya, jawabannya itu ada di websitenya mereka, ada di bio Instagram mereka, kalian bisa cek aja langsung. Cuman dia harus pakai password. Passwordnya apa? Ini passwordnya. Aku rasa aku menyerah karena aku tidak bisa memecahkan ini. Oke, sekarang kita cari password untuk tahu. Aku bisa percayain si pembunuhnya itu si Dinda. Dinda suruh Ilham. Berarti Ilham. Dua-duanya. Si eksekutornya Ilham tadi. Ini passwordnya. Hitung berapa garis? 1, 2, 3, 4. Angka pertama catat dong. 4. Terus? 4, 5, 5, 4, 5. Ini apa beda ya, guys? Coba 455, 455. No. Stripnya apa? Kayaknya bukan untuk answer key deh. Coba pakai strip, bisa nggak? Enggak, apa ada di sininya ya? Ini yang 455, strip 455. 455, strip 455. Karena ada strip, coba. Bisa. Padahal aku udah berasa pinter. Answer key-nya itu passwordnya itu loh. Apa loh? Yaudah, intinya jawaban terakhir aku adalah itu. Fans juga ikutin jawaban aku ya. Aku nggak ikutin. Aku punya apa? Maksudnya punya yang aku pikir apa gimana. Terus tadi aku bilang apa lagi ya? Oh, si Dinda. Cuman Dinda inilah yang nuduh orang lain, yang lain enggak. Oke. Iya, punya itu. Iya, punya itu, ya. So guys, itu aja video kali ini. Intinya video sampai sini dulu aja. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Ntar kalau ada jawaban aslinya, gue akan masukin juga di akhir video ini. So kalau kalian suka sama video ini, kita ada case satu lagi yang belum kami buka. Itu kita akan seru. lanjut ke sana. Kayaknya itu lebih seru deh. So ya, don't forget to like, share, comment, dan subscribe. Cause this will end. Peace out.